Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yulian Sibaroni, SSI MT, selaku dosen pembimbing. Saya Nur Latifah Kurnianti akan mempresentasikan hasil perancangan proposal dengan judul Analisis Opini Pengguna Bank BCA di Twitter dengan metode Random Forest dan Boosting. Alasan saya mengambil judul tersebut karena setelah saya melakukan riset, belum ada yang meneliti analisis sentimen opini pengguna bank BCA di Twitter. Selain itu, metode random forest sangatlah cocok untuk mengklasifikasi data sampel yang banyak, serta keuntungan lainnya adalah dapat mengklasifikasi data yang atributnya tidak lengkap. Kemudian, metode boosting dipilih karena dapat mengurangi kesalahan dan dapat meningkatkan performasi pada metode sebelumnya. Pada presentasi kali ini terdapat 3 pokok bahasan, baik dimulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang yang diambil pada masalah kali ini, yaitu diketahui pelayanan perbankan sangat mempengaruhi penilaian perusahaan tersebut, karena tidak sedikit konsumen yang merasa puas pada pelayanan perusahaan tersebut akan lebih loyal dan setia kepada perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, Twitter merupakan aplikasi sosial media yang memberikan kebebasan kepada user untuk mengunggah apapun itu, baik teks, foto, maupun video ke dalam aplikasi. Maka dari itu, tidak sedikit pengguna Twitter yang membagikan pengalamannya dengan topik pelayanan Bank BCA. Selanjutnya, terdapat user yang menceritakan pengalamannya dengan kalimat negatif karena kekecewaan kepada pelayanan, dan ada juga yang mengutarakan dengan kalimat positif karena merasa puas dengan pelayanan petugas tersebut. Sehingga akan dilakukan analisis sentimen untuk mengetahui kategori opini ke dalam sentimen negatif ataupun sentimen positif. Dalam melakukan analisis sentimen, saya memilih menggunakan metode random forest karena dapat menganalisa dan mengklasifikasi opini tersebut, dan metode random forest merupakan metode klasifikasi yang memiliki tingkat akurasi paling akurat. Tidak hanya menggunakan metode random forest, saya memilih menggunakan metode boosting untuk meningkatkan hasil nilai akurasi dari metode klasifikasi sebelumnya. Dari penjelasan sebelumnya, saya memiliki tujuan dalam perancangan ini, yaitu untuk mengetahui tingkat akurasi metode random forest dan boosting pada analisis sentimen. Selain itu, terdapat batasan dalam penulisan, yaitu yang pertama, dataset yang diambil hanya dari aplikasi Twitter. Yang kedua, pengambilan dataset hanya berupa tulisan. Dan yang ketiga, dataset yang diambil hanya berupa bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang kedua, yaitu studi pustaka. Dalam penelitian terkait, terdapat 2 penelitian, yaitu yang pertama dengan judul Deteksi Gempa Berdasarkan Data Twitter Menggunakan Decision Tree, Random Forest, dan SVM. Ditulis oleh Rinda Dwi Lingga P. Dengan hasil, metode Random Forest memiliki tingkat akurasi tertinggi, yaitu sebesar 96,7%, sedangkan metode SVM hanya memiliki tingkat akurasi sebesar 63,3%, dan decision tree hanya sebesar 40%. Penelitian selanjutnya ialah dengan judul Analisis Sentimen Terhadap Ulasan Film Menggunakan Algoritma Random Forest. Ditulis oleh Muhammad Asjad Adnajihad, Adi Wijaya, dan Widi Astuti. Dengan hasil, metode yang dipilih adalah random forest, kemudian dioptimasikan kembali dengan metode boosting. Pada skenario pertama memiliki tingkat akurasi sebesar 75,44%, dan skenario kedua memiliki tingkat akurasi sebesar 75,76%. Selanjutnya, metode yang digunakan, saya menggunakan 2 metode. Yang pertama, yaitu random forest. Random forest adalah metode klasifikasi yang terdiri dari kumpulan pohon keputusan seperti hutan, dan akan melakukan proses seleksi di mana pohon decision tree akan dibagi berdasarkan kelasnya untuk mendapatkan yang terbaik. Random forest merupakan tipe klasifikasi yang tidak rentan terhadap noise serta outlier karena sifat random yang dimilikinya. Gambar di samping merupakan cara kerja algoritma random forest. Pertama,
Data training atau dataset yang telah ditemukan akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Kemudian akan diujikan hal tersebut ke dalam sentimen positif atau sentimen negatif. Setelah itu, dilakukan undersampling. Lalu akan diujikan kembali, kemudian akan mendapatkan decision tree atau pohon keputusan, lalu akan masuk ke tahap majority voting atau voting terbanyak, dan kemudian akan mengeluarkan hasil output yang diharapkan. Selanjutnya, pada pohon keputusan dapat menggunakan nilai entropi sebagai penentu tingkat kemurnian atributnya. Berikut merupakan rumus menghitung nilai entropi dengan keterangan Y adalah himpunan kasus dan probabilitas C bersyarat Y dengan proporsi nilai Y terhadap kelas C. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah metode boosting. Boosting merupakan suatu metode ensemble untuk meningkatkan akurasi dari suatu metode klasifikasi. Algoritma boosting dapat mengubah model yang lemah menjadi suatu model yang kuat. Hal ini disebabkan algoritma boosting yang berfokus pada pembuatan deret pohon klasifikasi dengan suatu baseliner. Contoh penggunaan algoritma boosting untuk mendeteksi pergerakan atau bukan, mendeteksi kendaraan atau bukan. Berikut merupakan cara kerja algoritma boosting. Yang pertama, dataset akan diujikan sebelumnya dengan preprocessing, kemudian diinisiasi nilai bobot, lalu menghitung error, kemudian menghitung nilai bobot kembali, dan diupdate nilai bobot tersebut. Lalu menghasilkan pohon keputusan dan menghasilkan output yang kita harapkan. Pada bab selanjutnya ialah perancangan sistem. Berikut merupakan gambaran sistem yang akan dibuat. Yang pertama dilakukan adalah crawling data, kemudian melakukan processing data, lalu dilanjutkan pada seleksi fitur. Selanjutnya masuk pada tahap preprocessing menggunakan subset fitur, lalu diklasifikasikan menggunakan metode yang telah dipilih sebelumnya. Terdapat random forest dan random forest dengan edge boosting. Lalu akan dilakukan tahapan pengujian dan yang terakhir akan masuk pada tahapan evaluasi. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada slide berikut. Pada tahapan pertama yaitu crawling data. Crawling data adalah pengambilan data dari database yang kemudian dikumpulkan dan kemudian dianalisis. Crawling data pada Twitter memanfaatkan dengan API Twitter yang didapatkan jika sudah terregistrasi sebagai Twitter developer pada halaman resmi Twitter developer. Kemudian data yang diambil memiliki rentang waktu yaitu 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2022. Kemudian data yang selanjutnya ialah preprocessing. Pada proses preprocessing bekerja dengan cara menghilangkan kata-kata yang tidak diinginkan dalam mengklasifikasi data. Hal ini dilakukan untuk bertujuan meningkatkan kinerja saat proses klasifikasi berlangsung. Jika masih terdapat kata-kata yang tidak diinginkan, hal tersebut akan mengurangi kinerja klasifikasi. Lalu selanjutnya seleksi fitur. Proses seleksi fitur dilakukan dengan menyisihkan fitur mana saja yang diperlukan dengan metode backward elimination. Backward elimination ialah pengujian seluruh fitur, kemudian menghapus fitur-fitur yang dianggap tidak signifikan. Pada tahapan selanjutnya ialah preprocessing dengan subset fitur. Pada preprocessing tahap 2 berfungsi untuk mendapatkan variabel sumber dengan variabel target. Selanjutnya ialah klasifikasi. Klasifikasi dengan metode yang dipilih sebelumnya yaitu algoritma random forest dan boosting. Algoritma random forest digunakan dikarenakan memiliki nilai akurasi tertinggi dibanding metode klasifikasi lainnya. Kemudian algoritma boosting sebagai algoritma yang mengoptimasikan algoritma sebelumnya agar mendapatkan hasil akurasi yang kuat. Lalu yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Pada tahap evaluasi dapat menghasilkan pengukuran dengan menggunakan confusion matrix yang akan menampilkan perbandingan. Dengan confusion matrix, data testing yang telah dilakukan pada tahapan preprocessing menggunakan subset fitur akan mencari nilai tersebut masuk ke dalam nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif.
Sekian presentasi seminar proposal dengan judul Analisis Opini Pengguna Bank BCA di Twitter dengan metode Random Forest Domestic. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.